Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fuji Rahayu di Learning Journal pertemuan ke-12 atau 13. Nah, oke teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin ulang atau mereview materi pertemuan kemarin. Nah, pada kemarin itu yang disampaikan oleh kelompok 3. Nah, di dalamnya itu otomatis membahas terkait berita, artikel juga, bagian-bagian berita itu apa. Nah, di sini aku bakal ngejelasin terkait itu sedikitnya gitu, yang aku tahu, yang aku telah resume gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini mungkin aku mulai atau berangkat dari pembicaraan berita. Nah, berita seringkali dari kemarin aku bahas. Nah, aku senggol, aku jelasin. Nah, kenapa kita terus-terusan membahas berita? Karena mata kuliah kita adalah mata kuliah penulisan berita dan artikel. Otomatis kita gak bakal jauh-jauh pembahasannya dari itu gitu. Mungkin akan dijelaskan secara terstruktur atau mungkin secara lebih detailnya lagi. Nah, oke, langsung teman-teman. Pertama itu berita. Nah, berita teman-teman pasti udah tahu nih. Berita itu apa? Berita itu adalah sesuatu hal yang nyata, yang penting dan terbaru. Itu adalah berita. Nah, gaya penulisan berita itu langsung kepada intinya gitu, langsung kepada pembacanya. Dan berita itu menulisnya itu harus jelas, harus singkat, harus jelas, harus sesuai dengan kadar pembaca itu seperti apa. Tidak boleh terlalu bertele-tele karena khawatir pembaca itu merasa muter-muter atau mungkin kebingungan dari membaca berita ini gitu. Nah teman-teman, kita dapat berita itu dari mana sih? Tahu berita itu dari mana sih? Untuk mempermudah itu dari rubrik-rubrik itu dari mana? Rubrik-rubrik tentang politik, ekonomi, dan lain-lainnya itu, supaya lebih gampang teman-teman. Nah teman-teman, sekarang pembahasannya artikel. Apa itu artikel? Nah, artikel itu adalah penulis atau tulisan di media yang isinya itu dari pendapat pribadi, opini pribadi gitu teman-teman, bersifatnya benar-benar pribadi. Nah, tujuan daripada artikel ini tidak hanya untuk memberikan informasi kepada halayak, namun juga mengajak kepada kita untuk berpikir kritis, untuk setuju atau tidak setuju gitu tuh. Nah, tulisan berita ini lebih bersifat ke arah pribadi atau personal gitu. Itu adalah contoh kecil daripada pengertian kecil daripada artikel. Nah teman-teman, kalau tadi misalkan aku menjelaskan tentang pengertian berita dan artikel, di sini aku mau ngejelasin bagian-bagian dari berita. Yang pertama itu ada apa? Judul. Teman-teman, sebelum itu judulnya buat semenarik mungkin. Supaya apa? Supaya pembaca lebih tertarik untuk membaca berita kita, untuk membaca tulisan-tulisan kita gitu. Nah, yang kedua itu ada teras berita. Itu di dalamnya harus mengandung 5W plus 1 unsur, 5W plus 1H gitu, supaya teman-teman pembaca kita itu harus paham ke intinya gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada isi utama. Isi utama dari berita itu apa? Tentukan teman-teman. Nah, setelah itu ada penutup, mungkin itu masuk kesimpulan. Nah, setelah itu juga ada sumber. Kita sumber-sumber dari mana gitu ya. Dan yang terakhir itu ada ketika teman-teman ada gambar atau ada video, maka lampirkanlah ya untuk memvalidasi bahwasannya berita yang kita angkat itu konkret, itu benar terjadi, memvalidasi berita ini benar atau tidak gitu. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai bagian berita, sekarang aku membahas bagian artikel. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi tetap ada perbedaan. Yang pertama itu ada judul, tentukan judul semenarik mungkin, apalagi ini artikel yang bersifat bebas gitu ya. Dan yang kedua itu ada pembuka. Ketiga itu ada isi utama, terus ada gaya penulisan atau gaya bahasa, terus di situ selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan. Nah, selanjutnya itu ada
tuliskan nama penulis gitu. Nah, penulis itu lampirkan, dan terakhir ada sumber atau referensi. Itu jika diperlukan atau dan jika ada, itu bersifat opsional. Nah, berarti singkatnya kayak gini, perbedaan berita dan artikel adalah simpelnya kayak gini. Kalau berita itu menyampaikan fakta, kalau artikel itu menyampaikan pendapat. Berita itu harus formal, dan kalau artikel itu bisa gayanya lebih bebas, bahasanya lebih bebas gitu. Tujuan daripada berita itu menginformasikan, tapi tujuan daripada artikel itu selain menginformasikan adalah membujuk untuk pembaca paham gitu kepada alur-alur kita gitu. Itu sih perbedaan singkat atau sesuainya perbedaan artikel dan berita. Pertanyaannya muncul, kenapa sampai sekarang ada aja mahasiswa atau orang yang sulit membedakan atau sulit menulis artikel dan berita seperti apa? Karena mungkin mereka minimnya literasi. Sekarang literasi tidak hanya membaca buku, tapi bagaimana kita bisa mengelola sebuah data, sebuah bacaan itu di sosial media, atau mungkin berupa audio, visual, dan yang lain sebagainya. Itu sudah kami sudah banyak sekali di media sosial gitu. Itu minimnya literasi. Terus mungkin tidak melakukan pelatihan juga gitu. Nah, itu sih sebenarnya kunci utamanya, kita harus belajar dulu dari diri kitanya nih, menghapus daripada kita keluarlah dari zona nyaman gitu. Kita belajar menulis, kita belajar memahami, kita belajar praktek dan lain sebagainya gitu, agar kita tahu berita dan artikel itu seperti apa. Karena ketika tidak tahu, apalagi anak mahasiswa khususnya komunikasi dan penyiaran Islam ini, kita harus mengetahui wajib artikel itu seperti apa, berita itu seperti apa, dan paham akan penulisannya itu bagaimana gitu. Nah, mungkin teman-teman cukup sampai sini saja pembahasannya, karena ini secuil sepengkal pengetahuan saya tentang pertemuan kemarin. Nah, oke, buat selanjutnya nanti kita ketemu di learning journal ke-13 dan yang lain sebagainya sampai seterusnya. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya tetap di channel Fuji Rahayu yang akan ngebahas terkait seputar kepenulisan berita dan artikel ini. Oke, saya Fuji Rahayu pamit undur diri. Bye bye.